Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa dari kelas A dengan NIM 4524091106. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas sedikit materi tentang menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu untuk memenuhi tugas pengantar karakter minat dan bakat yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Syahrul Alim SC MA PhD. Baik, langsung saja kita ke materi pertamanya, berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif. Apa sih itu teman-teman? Menurut buku yang saya baca, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif ialah berpikir dan melakukan segala sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan atau hasil baru yang termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Nah teman-teman, membahas tentang berpikir, apa sih makna berpikir itu teman-teman? Nah, berpikir itu ialah gejala mental yang ia menghubungkan hal-hal yang kita ketahui. Ia merupakan proses dialektis, artinya selama kita berpikir, dalam pikiran itu terjadi tanya jawab. Untuk bisa meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita dengan tepat. Tanya jawab itulah yang memberikan arah pikiran kita. Menurut Sukanto 1985, di dalam berpikir kita menggunakan alat yaitu akal dan melalui proses-proses. Nah, apa aja sih proses-prosesnya? Nah, teman-teman, prosesnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembentukan pengertian. Pengertian ini harus memiliki atau mempunyai isi yang tepat. Kalau perlu dibantu dengan hal-hal yang nyata. Nah, ada 3 macam pengertian di dalam hal ini. Pengertian yang pertama, pengertian pengalaman. Pengertian ini terbentuk dari pengalaman yang berturut-turut. Nah, yang kedua, pengertian kepercayaan, yaitu yang terbentuk dari kepercayaan atau keyakinan. Yang ketiga, pengertian logis, yaitu yang terbentuk secara prosesual, misalnya dengan menganalisis, membandingkan, membuat sintetis, dan berbagai hal lain. Yang kedua, pembentukan pendapat di sini pikiran. Kita menggabungkan atau menceraikan beberapa pengertian yang menjadi tanda-tanda dari masalah itu. Yang ketiga, pembentukan keputusan. Di sini gabungan pendapat mengkristal menjadi keputusan. Yang keempat teman-teman, yang terakhir, pembentukan kesimpulan. Dari keputusan-keputusan dapat ditarik suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu juga dibagi menjadi 3, yaitu induksi, deduksi, dan analogi. Teman-teman, membahas tentang berpikir kritis, logis, inovatif, kreatif pasti tidak lepas dari kecerdasan. Tingkah laku manusia dinyatakan inteligasi berdasarkan kesanggupannya melakukan tugas dengan cepat, mudah, dan tepat. Faktor kecepatan dalam menanggapi stimulus ataupun melakukan sesuatu dengan mudah disebut fasilitas. Nah, materi yang kedua nih teman-teman, rasa ingin tahu. Pentingnya menumbuhkan rasa ingin tahu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa rasa ingin tahu memiliki manfaat yang luar biasa besar dalam pembelajaran. Bagi peserta didik, rasa ingin tahu membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Peserta didik yang memiliki keingintahuan yang tinggi tidak hanya aktif bertanya di dalam kelas, tapi juga secara aktif mencari jawabannya. Tanpa adanya rasa ingin tahu, Isaac Newton tidak akan pernah merumuskan teori gravitasi. Begitu pula Einstein mungkin juga tidak akan pernah berhasil mencetuskan teori relativitas. Karya-karya besar itu tidak akan pernah lahir kalau tidak adanya rasa ingin tahu. Nah, menanamkan keinginan kuat kepada peserta didik untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu adalah tujuan setiap pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu sama pentingnya dengan inteligasi dalam menemukan prestasi akademik peserta didik di sekolah. Para peneliti di Universitas California, Davis menemukan bahwa dengan keingintahuan didorong oleh pertanyaan yang tepat, peserta didik mampu belajar secara lebih baik dan mampu mengingat segala informasi dengan cepat. Mereka menemukan bahwa rasa ingin tahu menempatkan otak yang menginginkan untuk belajar dan menyimpan segala jenis informasi, seperti sebuah pusaran yang menyedot apa saja yang membuat seseorang termotivasi untuk belajar dan menyerap segala informasi tentang segala sesuatu di sekolah. Menjadi mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu sangat penting untuk mengembangkan diri dan akademik. Rasa ingin tahu ini teman-teman mendorong untuk mencari pengetahuan.
Aktif mencari informasi lebih dari yang diajarkan di kelas. Berpartisipasi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan yang terlibat dalam diskusi dengan dosen dan teman. Eksplorasi, mencoba berbagai kegiatan organisasi dan pengalaman baru. Kritis, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang tepat, bukan hanya menerima apa adanya. Inovasi, menggunakan pengetahuan untuk menciptakan solusi baru. Teman-teman, dengan mengembangkan rasa ingin tahu, kamu dapat meningkatkan pemahaman dan kreativitas, serta mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan. Teman-teman, salah satu keterampilan rasa ingin tahu yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan rasa ingin tahu karena mungkin seseorang untuk dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Dengan mendengarkan yang baik, active listening, maka dapat mempelajari informasi baru dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Untuk menjadi pendengar yang baik, maka harus fokus pada pembicara dan memastikan untuk berikan perhatian penuh kepada pembicara, serta menyingkirkan berbagai gangguan komunikasi. Pendengar yang akan berupaya untuk memahami dari sudut pandang pembicara dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Nah, teman-teman, keterampilan lainnya itu brainstorming. Brainstorming atau bertukar pikiran atau ide adalah keterampilan karena memungkinkan seseorang untuk dapat menghasilkan banyak ide dengan cepat, sehingga brainstorming digunakan sebagai alat dalam problem solving dalam continuous improvement. Untuk dapat melakukan brainstorming dengan baik, maka pikiran harus tetap terbuka untuk semua kemungkinan. Tidak memaksakan opini atau idenya sendiri, juga harus memikirkan hal-hal baru hingga mendapatkan ide-ide yang baik untuk dilibatkan dalam brainstorming. Tetap berpikiran terbuka. Jika ingin memiliki pikiran dan rasa ingin tahu yang baik, maka bersiaplah terbuka untuk belajar, melupakan yang sudah ada sebelumnya dan belajar kembali. Beberapa hal yang telah diketahui atau diyakini ada kemungkinan salah, dan hal ini kita harus siap untuk menerima dan berubahnya pikiran. Yang penting juga itu mengamati. Mengamati adalah keterampilan penting jika ingin memiliki rasa ingin tahu, karena dengan mengamati memungkinkan untuk mempelajari sesuatu, baik itu di lingkungan sekitar atau dalam hal tertentu. Keingintahuan memunculkan keinginan untuk belajar lebih banyak, dan dengan keterampilan mengamati dapat mendukung aktivitas tersebut. Teman-teman bisa mencoba untuk mengamati sesuatu yang ada di lingkungan sekitar, mempelajari detailnya, dan mengamati manfaat dari pembelajaran tersebut. Minimal melatih keterampilan mengamati. Nah, teman-teman, materi yang terakhir, materi yang tidak kalah pentingnya, menjadi mahasiswa yang mencintai ilmu. Mahasiswa yang mencintai ilmu dapat ditunjukkan dengan sikap seperti senang membaca buku pengetahuan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat dalam belajar, tidak mudah menyerah, selalu produktif dan inovatif. Selain itu, teman-teman, mahasiswa yang mencintai ilmu juga dapat membagikan pengetahuan ilmiah dengan orang lain, menginspirasi orang lain untuk memiliki rasa ingin tahu dan hasrat pada ilmu pengetahuan, membantu menghilangkan kesalahpahaman dan mempromosikan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Ilmu pengetahuan juga diperoleh melalui sekolah, lembaga pendidikan, atau melalui kegiatan meneliti, berdiskusi, menulis, dan lain-lain. Mencintai ilmu sebagai mahasiswa bisa dilakukan dengan beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, rasa ingin tahu. Selalu mengajukan pertanyaan dan cari tahu lebih dalam tentang topik yang kamu pelajari. Yang kedua, membaca luas. Selain materi perkuliahan, baca buku, artikel, dan jurnal terkait untuk memperluas wawasan. Yang ketiga, bergabung dengan kelompok belajar atau diskusi dengan teman-teman untuk berbagai perspektif dan ide. Yang keempat, praktikkan ilmu. Terapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari atau proyek praktis. Yang kelima, ikuti seminar atau workshop. Terlibat dalam kegiatan di luar kelas untuk mendapatkan pengetahuan baru dan bertemu dengan para ahli. Yang keenam, berkontribusi. Ikut dalam meneliti atau proyek yang sesuai dengan minatmu untuk merasakan dampak ilmu secara langsung. Yang ketujuh, refleksi. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah dipelajari dan bagaimana itu berdampak dalam dirimu. Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih menghargai dan mencintai ilmu yang sedang kita pelajari.
Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.